Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri. Tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan kewajiban lain sering membuat kita mengabaikan aspek penting mengenai self-care dan pengembangan diri. Bagaimana kita bisa menemukan waktu untuk pengembangan diri dan juga self-care untuk diri kita? Mari kita ikuti jejak Budi, seorang profesional yang berhasil menemukan kunci untuk memelihara dirinya sendiri di tengah kesibukan yang tidak ada habisnya. Budi dengan tanggung jawabnya yang berat sering merasa kewalahan dan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Namun dia bertekad untuk mengubah hal itu. Langkah pertamanya adalah menyadari bahwa merawat diri dan mengembangkan diri bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Lalu dia mulai dengan meninjau kembali jadwalnya. Budi menemukan bahwa dengan sedikit penyesuaian, dia bisa menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk bangun sedikit lebih awal di setiap pagi dan menggunakan waktu ekstra itu untuk kegiatan yang dia nikmati seperti membaca buku, meditasi, ataupun melakukan hobi lainnya. Budi juga belajar untuk mengatur prioritasnya. Dia mengakui bahwa tidak semua kegiatan sama pentingnya, dan beberapa bisa ditunda atau bahkan dihapus dari jadwalnya. Ini seperti membuat beban yang tidak perlu dari punggungnya, memberinya ruang lebih untuk bernapas. Penting juga bagi Budi untuk mengatakan tidak. Dia menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, dan dia sadar bahwa waktu untuk dirinya juga sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengatakan tidak adalah sesuatu yang susah. Hanya saja, dengan mengatakan tidak, kita bisa memfokuskan kepada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan. Tidak semuanya harus kita iyakan. Maka dari itu, mencoba belajar berkata tidak adalah satu hal yang penting. Tidak menjadi yes man setiap saat. Budi juga membuat komitmen untuk pengembangan pribadi. Dia memilih satu atau dua keahlian atau hobi yang ingin dikembangkan dan mencari sumber-sumber keahlian itu bisa dipelajari, seperti di buku atau di kursus online atau di workshop. Untuk membantunya dalam perjalanan ini, seperti pohon yang terus tumbuh, Budi terus memupuk kemampuan dan minatnya untuk mengembangkan dirinya. Dari perjalanan Budi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pahami bahwa self-care dan pengembangan diri adalah sebuah kebutuhan. Yang kedua, sesuaikan jadwal untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Ketiga, pelajari cara mengatur prioritas dan belajar mengatakan tidak. Keempat, buat komitmen terhadap pengembangan pribadi dan cari sumber-sumber daya yang bisa mendukung kamu supaya kamu bisa mengembangkan diri kamu. Itu untuk cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye.